Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan untuk menjaga kesatuan kehidupan bersama dengan gereja Tuhan. Ternyata memerlukan bagaimana hati kita itu rendah, mau mendengar orang lain, dan kita mau terus-menerus belajar untuk semakin indah, semakin menikmati persekutuan dalam Kristus. Firman Tuhan dari surat Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 4. Mari kita akan awali dengan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur bahwa Engkau mengingatkan kami siapa kami sesungguhnya. Kami bukanlah siapa-siapa. Kami harus terus-menerus belajar dari kebenaran firman supaya iman kami ditumbuhkan, hikmat kami juga semakin berkembang, dan pola hidup kami semakin baik, semakin memuliakan Tuhan. Oleh karena itu ajarkan melalui firman-Mu bagaimana kehidupan bergereja bisa menjadi kokoh, kuat, dan utuh ketika kami masing-masing senantiasa bersandar kepada Engkau. Curahkan Roh Kudus-Mu, berfirmanlah kepada kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab itu, aku menasihatkan kamu. Aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada cerita menarik mungkin Bapak Ibu pernah dengar, tapi mari kita belajar dari cerita ini. Seekor belalang itu terjebak dalam sebuah dus. Ya. Nah, kemudian dia belajar untuk keluar dari dus tersebut. Dia lompat, tapi ya karena belalangnya kecil dan dusnya cukup besar, lama sekali dia tidak bisa keluar. Ketika tubuhnya ya meskipun agak kecil ya, kurus karena nggak makan dengan sehat, tapi dia tetap berupaya. Nah, kakinya kan makin panjang tumbuh, ya. Tubuhnya juga makin panjang. Lalu satu saat dia ternyata bisa keluar dari dus tersebut. Wah, senangnya bukan main. Dan dia melompat-lompat dan dia katakan, aku sekarang sudah bebas, tidak lagi terkurung. Ya, aku sekarang ingin menikmati kehidupan. Lalu dia lompat-lompat dan akhirnya dia berjumpa dengan sekelompok belalang lain. Ya, belalang lain. Dari jauh dia melihat, wah itu sama dengan aku, tapi apa mereka masih kenal aku dan aku kenal mereka? Ya, sebab sekian lama aku terkurung. Lalu ketika dia perhatikan, teman-temannya ketika melompat itu, lompatannya jauh lebih tinggi. Jaraknya juga lebih panjang. Dia bingung, loh kenapa aku enggak bisa ya? Aku senang keluar dari dus, aku bisa lompat. Tapi ternyata teman-temanku melebihi aku. Akhirnya dengan pelan, dia mencoba mendekati kelompok belalang tersebut, memperkenalkan diri dan bertanya, bagaimana caranya bisa melompat begitu tinggi dan jauhnya? Lalu temannya tanya, lah kenapa kamu nggak bisa? Kami di sini semua bisa. Kakimu apa sakit, apa cacat? Enggak tuh, nggak ada apa-apa dengan tubuhku. Lalu dia mulai menceritakan bahwa memang dia pernah terjebak beberapa waktu di dalam sebuah dus. Akhirnya teman-teman mengatakan itulah ya, yang menyebabkan kamu tidak bisa melompat tinggi dan jauh. Karena kamu ukurannya cuma dus. Sedangkan kami ukurannya adalah bumi. Dunia yang luas. Tidak terbatas. Nah, kami mau lompat mana saja tidak ada yang membatasi karena ukurannya udara terbuka, tanah terbuka. Dan itu sebabnya lompatan kami bisa lebih tinggi dan lebih jauh. Nah, coba kamu belajar. Lalu belalang ini merasa malu, merasa sedih.
dan dia pikir bahwa dia mengalami kehidupan yang hancur gitu ya. Gara-gara sebuah dus aku tidak sama dengan teman-temanku. Dia tidak mau coba untuk melompat atau belajar lompat, tetapi dia abaikan nasihat teman-temannya. Dia menyembunyikan diri. Sampai satu saat ada belalang lain yang kasihan. Ya, dia mendekati belalang ini, ngajak bicara, wah diusir. Dah, aku tidak mau, aku bukan kelompok kalian. Dia berpegang teguh pada pendiriannya, bahwa dia itu adalah yang paling jelek. Tapi teman yang satu ini sangat baik hati, terus menerus memanggil, mendekati, bahkan mengajarkan caranya lompat untuk lebih tinggi, lebih jauh. Nah, pelan tapi pasti, belalang yang mulai patah semangat ini tumbuh kembali semangatnya. Dia bisa melihat teman-temannya, dia mulai bisa tersenyum, dan akhirnya dia mulai belajar. Dan memang pada akhirnya dia juga bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh, walaupun masih di bawah teman-temannya. Tapi sukacitanya bangkit, semangatnya bangkit. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, cerita ini sangat menarik. Ada dua hal. Yang pertama, ketika seseorang merasa dia paling tahu, paling pinter, lalu dia merasa lepas dari kungkungan dan dia tidak mau mendengarkan nasihat siapapun karena dia anggap dirinya sudah sangat baik. Tapi ketika dia lihat yang lebih baik, dia menjadi hancur. Ya. Lalu peristiwa yang kedua adalah sahabat yang baik, yang tulus hati, yang penuh dengan cinta kasih, mencoba menyadarkan dengan segala kesabaran, membangun kekuatan hidup untuk sama-sama bersekutu. Inilah pelajaran yang kita dapatkan dari firman Tuhan pada hari ini. Dikatakan oleh firman Tuhan demikian. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi kita dipanggil oleh kebangkitan Tuhan Yesus, kita hidup juga dalam dasar kebangkitan. Jangan mudah putus asa, jangan mudah kecewa, jangan mudah marah. Tapi jangan menganggap diri kita ini paling pandai, paling pintar, paling sempurna. Semua orang kita katakan salah, semua orang kita anggap bodoh. Cuma aku yang paling baik, paling benar. Itu salah besar. Kita harus mau mendengarkan suara orang lain dan juga terutama suara Tuhan. Ya. Kemudian hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, ini sifat belalang yang kedua. Rendah hati, sabar, mau membantu. Ya, akhirnya ya belalang yang sudah mulai putus asa itu mulai terbuka hatinya. Karena ada ketulusan, ada kesabaran, ada kekuatan kasih. Ya. Kemudian berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Jadi bagaimana kita melihat sesama kita ini sebagai saudara di dalam Kristus. Apakah itu pasangan di tengah keluarga, anak-anak, menantu, cucu, anggota keluarga kakak, adik, atau siapapun yang ada di sekitar kita. Kita bisa menganggap diri kita ini sudah baik, ya, tetapi ada yang lebih baik dari diri kita. Oleh karena itu kita harus terus-menerus belajar. Belajar mendengar dari pendapat orang lain, jangan dianggap jelek, jangan dianggap bodoh, jangan dianggap kurang. Mungkin kita sudah tahu itu pengetahuan yang kuno itu. Tapi tetap kita belajar. Ketika orang tua bercerita, wah kita anggap itu cerita kuno. Namun toh dari cerita kuno itu kita tetap bisa mengambil hikmat ketika kita mau belajar dan mau mendengar. Tidak menutup diri, tidak mengatakan aku sudah yang terbaik. Dan itu adalah pandangan yang sangat salah yang seringkali menjadikan kita stres, sedih, dan putus asa. Saya sering jumpa dengan orang-orang seperti ini. Aku tuh sudah mikir paling baik loh Bu. Masa toh sama suamiku, sama istriku, sama anakku aku mikir yang jelek? Kan enggak. Tapi mereka tidak mau mendengar suaraku. Aku tanya, apa Ibu, Bapak mau dengar suara mereka? Ya mereka itu kan apa ya? Aku kan sudah terbaik. Nah ini salahnya. Mereka juga punya pendapat. Mereka juga punya pemikiran yang Tuhan karuniakan. Hargailah itu. Dan kalau kita bisa saling menghargai pendapat orang lain, mendengarkan, maka justru kita akan ditumbuhkan dalam sukacita, dalam pembaharuan, wawasan yang terbuka. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya hal yang sama. Berulang kali dia menasehati murid-muridnya untuk belajar mengenal
siapa Yesus yang sesungguhnya. Tapi murid-murid gak ada yang mau belajar. Mereka anggap, ya aku sudah tahu engkau Mesias. Tapi Yesus mengatakan, aku mempersiapkan kamu setelah nanti aku tidak lagi bersama-sama dengan kamu. Dan murid menjawab, udah Tuhan gak usah ngomong kayak gitu. Akhirnya ya ketika Tuhan baru saja ditangkap, mereka sudah goncang. Karena tidak mau mendengar, tidak mau belajar. Nah, mereka belajar justru setelah Yesus bangkit. Kita sekarang juga belajar setelah kebangkitan Yesus. Belajar berhikmat, belajar beriman, belajar menikmati hidup, belajar berkeluarga dengan penuh kasih sukacita, belajar berdamai dengan sesama, mau mendengarkan apa yang dikatakan setiap orang, walaupun mungkin kita merasa sudah tahu, dengarkanlah. Karena walaupun ada satu kata, itu akan membangun pemahaman kita yang baru. Akan membangun pemahaman kita yang baru, itu sudah tahu. Kamu akan bicara apa sudah tahu. Tetapi ketika ada satu kata yang kita dengar dan roh hikmat bekerja, lalu kita tahu, oh ya inilah kuncinya, ini titiknya, ini hal yang sangat baru bagi saya bisa mengembangkan dia, saya juga bisa mengembangkan diri saya. Nah, kalau kita mau mendengar, maka kita tidak akan menjadi orang yang merasa sudah sangat sempurna, lompatannya sudah baik. Oh, ada orang yang bisa lompatannya jauh lebih tinggi, lebih lebar, dan lebih besar, lebih panjang dari kita. Dan kalau kita melihat mereka, jangan iri. Namun belajarlah dengan segala kerendahan hati, supaya kita bisa menikmati kehidupan yang Tuhan karuniakan ini di dalam sukacita, sejahtera, dan damai. Bukan dalam kerendahan diri ya yang menjadikan kita putus asa, tertekan, marah, kecewa, bukan. Sudah tak omongi, sudah tak pikirkan, tetap aja dia nggak mendengar. Jangan kita berpikir seperti itu. Mari dengarkan orang lain bicara. Mari kita belajar dari sikap hidup orang lain. Mari kita lakukan baik diri kita, belajar dari orang lain yang menyempurnakan segala kebaikan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seorang ibu menuntun anaknya ke sekolah. Dia dengan sukacita menuntun anaknya sambil bernyanyi-nyanyi. Anak itu juga mantep ya, mau sekolah nyanyi-nyanyi. Sampai di depan sekolah ada beberapa anak yang nangis. Nah, anak ini juga mulai takut. Ada apa sebetulnya di dalam sana? Kenapa teman-temanku menangis? Dia mulai mewek juga. Nah, ibu itu bilang, jangan mewek, nggak boleh nangis. Nah, nggak apa-apa, sekolah itu menyenangkan dan sebagainya. Dia mulai sedikit keras berbicara, sedikit mengancam. Tapi ketika dia melihat ibu lain yang anaknya juga nangis, ibu itu tidak berbicara dengan keras, melainkan dia diam, dia jongkok, memeluk anak itu dan bertanya, apa yang kamu takutkan? Aku takut apa? Coba lihat ruang kelasmu, besar, bangkunya bersih, udaranya bersih, bercahaya, di mejamu sudah ada gelas kecil untuk minum, sudah ada beberapa peralatan untuk main, ya. Nggak usah takut. Mari kita masuk dan kita lihat dulu. Duduk di situ sebentar, lalu takutmu akan hilang. Nah, anak itu mulai tumbuh keberaniannya. Lalu dia memegang tangan ibunya dan ibunya menuntun masuk ke kelas. Ini seorang ibu yang mau mendengar. Ya, tidak mengatakan, enggak boleh nangis, enggak boleh mewek. Kenapa? Kamu harus pintar, kamu belajar, kamu akan jadi anak yang baik. Kalau mendengarkan kata-kata guru, ayo masuk. Waduh, anak itu tambah takut atau terpaksa masuk ke kelas. Tapi ibu yang satu, dengan segala keramahan, dia mendengarkan dan menghibur, membangun semangat anaknya. Nah, di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita juga sama. Mari kita dengarkan suara Tuhan. Jangan anggap diri kita sudah paling baik, paling benar. Mari kita dengarkan suara sesama. Satu kata saja bisa menjadi kekayaan yang sangat besar dalam kehidupan kita ketika kita mau mendengarkan suara-suara di sekitar kita. Belajarlah dari belalang. Lompatannya kecil, lompatannya tidak jauh. Tetapi ketika dia mendengar dan belajar, ada kerendahan hati, ada kesabaran, ada kekuatan. Dua belah pihak, yang belajar maupun yang ngajar. Dan di situ didapatkan keberhasilan yang menyenangkan.
Peliharalah kesatuan roh di dalam damai sejahtera ketika kita bersama-sama mau saling belajar mendengarkan suara Tuhan dan sesama kita, terutama firman Tuhan yang kita andalkan. Selamat berkarya, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami ketika kami selalu menganggap diri kami yang terbaik. Kami sudah sempurna, kami tidak mau mendengar orang lain berbicara. Biarlah sekarang kami belajar, kami mendengarkan suara Tuhan, kami mendengarkan suara sesama kami. Dan dengan demikian kami semakin dibukakan mata hati kami, dikuatkan iman kami, dibantu bersikap hidup lebih bijaksana lagi. Kiranya Tuhan berkarya. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.